Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena sopir mengemudi dalam kondisi mabuk minuman keras, sebuah truk menabrak kantor polisi di Kabupaten Grobogan. Seorang pemuda di Kabupaten Sukoharjo sukses memodifikasi jamu tradisional sehingga mendatangkan cuan. Pemilik rumah makan ayam goreng non-halal di Kota Solo dilaporkan ke polisi oleh sejumlah orang. Sejumlah warga Solo melaporkan pemilik rumah makan ayam goreng yang diduga menggunakan bahan tidak halal ke polisi. Sementara Wali Kota Solo mendatangi rumah makan ayam goreng tersebut dan meminta pemilik menutup sementara usahanya. Sebuah rumah makan ayam goreng legendaris di Kota Solo, Jawa Tengah ini jadi perbincangan masyarakat setelah mengakui bahwa produknya ternyata non-halal. Padahal rumah makan ini sudah 52 tahun berdiri dan dikunjungi beragam lapisan masyarakat. Usai banjir kecaman, Senin pagi rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 itu disidak oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi. Nah, nanti kita bisa buka lagi kalau sudah ada verifikasi dari dinas kami, dari Kemenag, verifikasi halal dan tidak. Wali Kota Solo meminta warung makan yang menjual ayam goreng kremesan itu tutup sementara waktu untuk asesmen. Saya tawarkan apabila memang mau menyatakan halal, silahkan ajukan. Kalau tidak, ya silahkan ajukan tidak halal. Intinya ini segera hari ini bisa ditutup lebih dahulu untuk dilakukan asesmen ulang. Sementara itu, petugas Dinas Perdagangan Kota Solo telah mengambil sampel makanan untuk diuji oleh BPOM. Daging matang, daging mentah. Karena sudah sekarang zaman kita ajukan penambahannya. Proses penutupan rumah makan hingga aktivitas jual beli nantinya akan diawasi langsung oleh instansi terkait. Kami akan melakukan pengawasan logat, ya. Artinya satu tutup secara fisiknya, kemudian nanti kita juga awasi terkait dengan penjualannya. Polemik ayam goreng non halal ini terungkap setelah banyak pembelinya curiga dengan minyak yang digunakan untuk memasak. Menurut pengakuan salah satu karyawannya, minyak yang digunakan untuk menggoreng kremesan ayam menggunakan bahan yang tidak halal. Iya, maksudnya dari minyaknya yang dari non halal atau kemasannya minyaknya ya? Minyaknya itu juga digoreng ke ayam ya? Oh, berarti minyaknya cuma digoreng buat kremesan ya? Terungkapnya kasus ayam goreng non halal ini membuat sejumlah warga Solo melaporkan pemilik rumah makan ke pihak berwajib. Tindakan hukum ini dilakukan lantaran pemilik rumah makan dianggap tidak memberitahu kandungan menu non-halal pada menu kremesan yang dijual sejak puluhan tahun. Karena baru saja viral dan baru kemudian belakangan menulis produknya dengan non-halal, maka ini Tengare telah melanggar pasal penipuan dan juga melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kasus ayam goreng non-halal ini masih didalami oleh pihak terkait. Hari Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Seorang pemuda di Kabupaten Rembang memperkosa istri tetangganya saat suami korban sedang bekerja. Parahnya lagi, pelaku merekam aksi pemerkosaan dan dijadikan senjata untuk memeras korban dengan meminta sejumlah uang agar video tidak disebarluaskan. Pemuda berinisial E tidak bisa berbuat banyak saat disergap anggota Satuan Reskrim Kepolisian Resor Rembang. Ia ditangkap karena memperkosa seorang perempuan yang tak lain istri dari tetangganya sendiri. Pelaku memanfaatkan situasi korban sendirian di rumah bersama anaknya, sedangkan sang suami sedang bekerja di luar rumah. Ia kemudian menyelinap masuk rumah korban dan mengancam korban dengan pisau dapur sehingga pemerkosaan terjadi. Perbuatan bejat pelaku tidak berhenti di situ. Ternyata ia merekam aksinya sehingga kemudian mengancam korban akan menyebarkan video tersebut jika tidak menyerahkan uang. Pada peristiwa naas itu, korban tidak mengenali pelaku.
Pelaku baru dikenali korban setelah beberapa hari kemudian ia menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan minta sejumlah uang. Karena ketakutan, korban sempat menyerahkan uang Rp700.000 kepada pelaku agar video pemerkosaan tidak disebar. Namun karena tidak tahan lagi terus diperas, korban akhirnya berani melapor ke polisi. Modus tersangka melakukan pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan video asusila apabila korban tidak memberikan sejumlah uang yang diminta pelaku. Total uang 1 juta, cuman yang diamankan oleh penyidik 700.000. Yang 300.000-nya sudah digunakan oleh pelaku. Dan untuk video perekaman itu memang ada atau enggak ada? Nah, ini masih didalami oleh penyidik. Sementara belum diketemukan apakah sudah dihapus. Nah, nanti penyidik sedang bekerja untuk membuat terang lagi tindak pidana ini. Polisi masih terus menyelidiki terkait kebenaran video yang direkam pelaku saat memperkosa korban. Sementara ini, polisi menyita pisau, ponsel, pakaian korban, dan uang hasil pemerasan sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pemerkosaan, pemerasan, dan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Karena kecanduan menonton film porno, seorang pemuda di Kabupaten Purbalingga kerap mempertontonkan alat kelamin di tempat umum, bahkan melakukan onani di area publik. Pelaku akhirnya ditangkap karena ulahnya meresahkan warga Purbalingga. Pemuda berinisial RE berusia 24 tahun terekam kamera pengawas berbuat tidak senonoh terhadap seorang siswi. Ia memamerkan alat kelamin kepada seorang siswi di depan toko sembako di pelataran SMK Negeri 2 Purbalingga pada 25 April lalu. Pada rekaman lain, 9 Mei 2025, di halaman Musyala Al-Hidayah di Kelurahan Purbalingga Lor, pemuda asal Kelurahan Wirasana itu tidak hanya memperlihatkan alat kelamin, bahkan melakukan masturbasi saat melihat sejumlah perempuan di dalam musala. Ulah pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta ini benar-benar meresahkan warga Purbalingga sehingga akhirnya polisi meringkusnya. Ia kerap beraksi dengan sasaran perempuan. Pada periode April hingga Mei 2025, pelaku tercatat sudah 5 kali beraksi. Berdasarkan keterangan pelaku, ia kecanduan menonton film porno sejak duduk di bangku SMP. Yang melanggar norma asusila yaitu mengeluarkan alat vital. Ya, alat vital atau kemampuannya, dan kemudian pada lanjutannya melakukan senggama atau onani. Nah, ini memang diawali dengan perilaku dari yang bersangkutan yang cuma untuk menonton video porno. Pelaku dijerat dengan undang-undang pornografi sehingga terancam pidana penjara 10 tahun. Perilaku pemuda RE tergolong gangguan mental dan perilaku seks menyimpang yang biasa disebut eksibisionisme. Seseorang mencari kepuasan seksual dengan mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain di depan area publik. Rasa jijik dan takut korban bisa memicu kepuasan seksual bagi pelaku. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Warga Kota Semarang punya cara tersendiri untuk bersyukur atas hasil laut yang melimpah. Mereka menggelar tradisi sedekah laut dengan melarung kepala kerbau dan sesajen ke tengah laut. Perkampungan nelayan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Kota Semarang dipenuhi orang. Mereka berkumpul berpartisipasi menjaga tradisi sedekah laut yang sudah ada sejak tahun 1985. Dalam tradisi ini, warga mengarah kepala kerbau serta sesajen yang akan dilarung ke tengah laut sebagai wujud rasa syukur atas berkah hasil laut yang melimpah sekaligus menjaga keharmonisan dengan alam. Setidaknya 400 perahu berangkat mengantar kepala kerbau dan sesajen ke tengah laut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengapresiasi atas pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat pesisir. Tradisi ini menjadi bukti masyarakat Semarang tetap menjaga budaya di tengah perkembangan sebagai kota metropolitan. Seluruh warga Kota Semarang sedang mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada alam semesta atas anugerah yang diberikan kepada seluruh warga yang memiliki laut melakukan sedekah laut, yang memiliki sawah
dan yang segala macam usahanya untuk memenuhi kebutuhan serta berkat kesehatannya melakukan layangan dan lain-lain. Rangkaian tradisi laut dimulai sejak Sabtu kemarin dengan doa bersama, hatam Al-Quran dan istighosoh. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jateng hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.